Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Borneo Putra dari kelompok 2 Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai inovasi layanan rekomendasi teknis air tanah menggunakan IREKTEK. IREKTEK atau rekomendasi teknis ini adalah salah satu inovasi layanan publik di Balai Konservasi Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik di mana dalam hal pengusahaan air tanah. Baik, untuk tujuan IREKTEK sendiri, dengan kondisi saat ini, SDM terbatas dengan paper base dan dokumen rektek gabungan, ditambah dengan alur proses yang rumit dan data persyaratan rektek tidak akurat, maka dari 4 faktor tersebut, itu mempengaruhi dari pelayanan rekomendasi teknis air tanah yang belum optimal. Dari situ, maka dibuatlah IREKTEK dengan kondisi yang diharapkan pelayanan rekomendasi teknis air tanah yang efektif dan efisien, kemudian akan terkelolanya kondisi air tanah di CAT Jakarta. Untuk alurnya sendiri, IREKTEK dimulai dari yang ada 2 cara. Yang pertama adalah cara konvensional yang sebelum IREKTEK dan sudah dibuatkan IREKTEK. Untuk cara konvensional, yaitu dari masyarakat atau perusahaan umumnya itu mengajukan permohonan datang ke kantor dinas wakil gubernur, kemudian berkas disampaikan ke PAT GTL di Bandung, di Badan Geologi, kemudian dilakukan plotting lokasi, evaluasi konsep surat, reevaluasi konvensional draft surat, lalu dibuatkan surat rektek ditandatangani oleh Kepala Badan Geologi dan rekomendasi teknisnya terbit seperti itu. Pada tahapan ini, pada saat pengumpulan berkas, apabila ada data kurang atau salah, maka akan dibuatkan surat penolakan dan dikembalikan melalui kantor dinas gubernur dan ke perusahaan atau masyarakat yang mengajukan perizinan pengusahaan air tanah. Dan sekarang setelah adanya IREKTEK, maka alurnya jadi seperti ini. Publik dapat melakukan permohonan dengan mengisi formulir persyaratan dan koordinat lokasi secara online. Kemudian dilakukan input data secara online, di-upload di website menggunakan dengan format PDF seperti itu, lalu maka akan diproses dan rektek akan terbit. Dari cara konvensional yang sebelumnya memerlukan waktu cukup lama, maka dengan IREKTEK akan mempersingkat waktu sehingga proses pekerjaan pengajuan rekomendasi teknis akan menjadi sederhana, efektif, dan efisien. IREKTEK sendiri itu adalah aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan rekomendasi teknis air tanah di CAT Jakarta yang lebih praktis, efektif, dan efisien. Bapak atau Ibu sekalian dan masyarakat bisa mengakses IREKTEK melalui website ini, yaitu di http://bkt.geologi.esdm.go.id/irektek. Dan tampilannya akan seperti ini. Maka ada halaman rekapitulasi, kemudian ada lokasi yang menggunakan berbasis data Google Maps, dan juga nanti akan keluar dari peta zona konservasi air tanah CAT Jakarta. Kemudian data pelayanan rekomendasi teknis air tanah berdasarkan PP 121 tahun 2015 pasal 34 ayat 2. Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah diberikan berdasarkan zona konservasi air tanah, di mana peta zona konservasi air tanah ini selalu kita diupdate di Badan Geologi, khususnya di PAT GTL, kemudian untuk CAT Jakarta di bawah dari Balai Konservasi Air Tanah. Sejauh ini, dari tahun 2018, 2019, dan 2020, sudah cukup banyak melayani untuk proses IREKTEK, dan beberapa stakeholder kita yaitu dari Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kemudian ini adalah salah satu pencapaian di mana permohonan debit dari mulai tahun 2018, 2019, dan di 2020. Kurang lebih seperti itu untuk proses input, alur, dan output dari IREKTEK, inovasi pelayanan publik berbasis digital di Balai Konservasi Air Tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk layanan berikutnya adalah sinergi. Sinergi adalah sistem informasi konservasi energi, di mana hasil pengembangan inovasi yang telah dilakukan oleh BTKE. Aplikasi ini menjadi simpul media yang menjembatani pemerintah dengan pihak-pihak berkepentingan khususnya pengguna energi untuk saling berbagi informasi dan menjawab permasalahan. Sinergi memiliki 3 platform. Yang pertama, pelaporan online manajemen energi atau POME. Penghargaan Subroto bidang efisiensi energi atau PSBE, kemudian pelaporan dan database scam dan label tanda hemat energi. POME adalah suatu sistem pelaporan bagi setiap perusahaan untuk melaporkan penggunaan energi dan manajemen energi setiap tahun kepada pemerintah, sesuai dengan mandat yang tertuang pada PP nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi. Sedangkan PSBE sendiri adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian SDM kepada stakeholders yang memiliki prestasi luar biasa dalam melaksanakan efisiensi energi, di mana ada beberapa kategori yang dilombakan. Label tanda hemat energi adalah tanda yang dibubuhkan pada peralatan pemanfaat energi untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa peralatan pemanfaat energi tersebut telah memenuhi syarat dengan ukuran sebagaimana tercantum pada label. Adapun input, proses, dan output dari masing-masing layanan untuk POME, profil perusahaan dan sistem manajemen energi, data peralatan, data konsumsi, data produksi, kegiatan konservasi energi, dan pelaksanaan audit energi, di mana proses ini berupa penghitungan dan dihasilkan data energi performance indikator untuk industri, data penghematan, dan data penurunan emisi. Untuk PSBE, inputnya adalah berupa data pribadi perusahaan, kemudian pilihan untuk mengikuti sosialisasi serta proposal perusahaan yang mengikuti kategori penghargaan. Diproses dalam bentuk pengumpulan data perusahaan serta penilaian karya tulis atau proposal. Dan outputnya adalah berupa invitasi kepada perusahaan yang mengikuti kegiatan sosialisasi serta penghargaan kepada pemenang. Dan yang terakhir untuk LTHE adalah input berupa data dan informasi stakeholder dan pertanyaan terkait scam dan LTHE. Diproses dalam bentuk pemrosesan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan outputnya berupa informasi kepada pihak importir, konsumen, dan juga perusahaan terkait informasi scam dan LTHE, serta regulasi yang berlaku. Adapun dari beberapa layanan tadi yang sudah disebutkan, ada hal-hal yang bisa ditingkatkan. Yang pertama, sosialisasi mengenai PSBE kepada stakeholder terkait agar banyak pihak yang ikut berpartisipasi, kemudian sosialisasi tentang sinergi, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara eksternal dapat melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Edukasi dan juga koordinasi dengan pihak lintas EBTKI sehingga stakeholder yang bertanya mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui website Sinergi. Dan yang terakhir, tersedianya panduan mengenai pengisian POME, misalnya dalam bentuk PDF. Georima, Geological Research of Indonesia Multi-Platform Application, adalah aplikasi website dan mobile berbasis Android yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai keterdapatan potensi mineral, batu bara, dan panas bumi di seluruh Indonesia. Georima dipersembahkan oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Badan Geologi, Kementerian ESDM. Untuk analisis pengembangan Georima, pada tahapan input, yaitu hasil pengamatan potensi mineral, batu bara, dan panas bumi yang dilakukan oleh peneliti kemudian diolah sehingga menjadi data terpadu. Data tersebut kemudian diinput ke dalam database pemetaan potensi sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Pada tahapan proses, data kemudian diubah dari data neraca ke dalam bentuk data yang memiliki referensi ruang kebumian atau georeference, di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial atau yang biasa disebut dengan data spasial, yang kemudian diolah dengan menggunakan software khusus untuk menghasilkan output data yang diinginkan. Pada output, yaitu data berupa informasi potensi mineral, batu bara, panas bumi di seluruh Indonesia yang dapat diakses melalui web Georima, yaitu georima.esdm.go.id. Untuk saran dari kami, web Georima dapat menjadi sarana informasi, khususnya bagi pihak yang berkepentingan. Di samping itu, Georima juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya yang masih awam mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu,
dapat dimuat informasi tambahan berupa penjelasan dari setiap jenis sumber daya alam tersebut. Akan berbicara selanjutnya tentang aplikasi pelaporan investasi bioenergi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak ada yang namanya aplikasi terkait dengan pelaporan investasi bioenergi. Lalu bagaimana sejauh ini kita mendapatkan data mengenai capaian bioenergi di Indonesia? Jawabannya ada di slide selanjutnya. Metode pengumpulan data investasi bioenergi sejauh ini dilakukan dengan cara yang bisa dibilang primitif jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi saat ini. Jadi semuanya dilakukan secara manual. Kami akan berkirim surat kepada BU, lalu laporan tersebut akan kami terima dalam bentuk form, softfile, atau bahkan pembicaraan lewat telepon. Dan ya, kami rasa metode ini sangat tidak efisien dari segi waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan sangat terkendala dengan validasi data. Karena waktu kita sudah terbuang dengan mengumpulkan data lalu harus memvalidasi. Selanjutnya adalah metode ini sangat out of date, di mana kita bisa memanfaatkan sebuah aplikasi, membuatnya lebih simple, dan tidak membuang banyak waktu hanya untuk menerima laporan. Dan yang terakhir adalah adanya risiko pelaporan atau pencatatan ganda, atau bahkan ada perbedaan data antara kementerian atau lembaga lain. Ini yang sangat ditakutkan sebenarnya. Oke, lantas apa yang menjadi inovasi dari kelompok kerja kami? Ya, tahun ini kami berencana membuat aplikasi pelaporan investasi bioenergi bekerja sama dengan GIZ Explore. Jadi intinya akan menampilkan data yang berasal dari badan usaha secara langsung atau bahkan data yang diambil dari OSS atau mercusuar. Rencananya dummy aplikasi akan selesai di sekitar kuartal ketiga ya. Semoga bisa lebih cepat. Update terakhir kami akan ada rapat dengan Pusdatin terkait dengan pembuatan aplikasi ini mungkin di awal bulan Juli. Terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firdaus Pioner Taibo dan saya CPNS Kementerian SDM tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu pelayanan online di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yaitu kepengurusan nomor induk instalasi tenaga listrik yang kita bisa urus secara online. Pertama-tama, apa itu NIDI? Saya akan sedikit menjelaskan. NIDI adalah nomor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk instalasi tenaga listrik yang telah selesai dipasang dan atau dibangun oleh pelaku usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik dan atau pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan. Jadi kalau kita punya rumah yang baru dibangun atau gedung atau apapun itu yang kita bangun, dan tentu saja di dalamnya kita juga membangun instalasi listrik di dalam untuk penerangan, untuk pompa air, untuk colokan dan lain sebagainya, kita harus mempunyai NIDI. Analoginya seperti anak bayi yang baru lahir membutuhkan akta kelahiran sebagai suatu sertifikat yang sah untuk kepengurusan di kemudian hari. Begitu juga dengan NIDI, nomor identitas instalasi tenaga listrik, yang isinya terdapat lokasi dan tanggal selesai pemasangan, nomor 2 badan usaha pemasangan, spesifikasi komponen terpasang dan gambar instalasi dan lain-lain. Fungsinya untuk apa? Syarat untuk SLO, sertifikat layak operasi, dokumen mampu telusur, dan lain-lain yang berkaitan dengan fungsi instalasi.
Jadi ini pada prinsipnya adalah untuk tujuan juga keselamatan atau ya keselamatan untuk menjamin bahwa rumah kita itu terpasang sesuai dengan standar seperti itu. Untuk keselamatan peralatan kita elektronik atau listrik yang kita pasang. Tujuannya seperti itu. Dan untuk mengurus NIDI ini, kita sudah bisa mengurusnya pada website si Ujang Gatrik. Jadi kita bisa akses di siujang.esdm.go.id. Di sini kita tampilan depannya seperti ini. Kemudian karena waktu terbatas saya langsung saja masuk di layanan dan layanan pembangunan dan pemasangan instalasi. Kemudian kita bisa pilih di sini jenis instalasi yang mau dipasang, daftar instalasi dan katalog harga yang kita butuhkan, biaya yang akan kita butuhkan. Kita masuk secara garis besar. Prosesnya sekitar ada 5. Yang pertama kita membuat akun di si Ujang Gatrik, kemudian kita buat permohonan. Kemudian yang ketiga kita pilih badan usaha penyedia jasa tenaga teknik, misalkan CV Oki Teknik atau CV Makmur Teknik atau Jaya Teknik. Kita pilih siapa yang akan pasang kabel di rumah kita, instalasi listrik. Kemudian mereka melaksanakan pembangunan, orangnya ini datang ke rumah kita, ke alamat kita, membuat gambar, dena, dan titik-titik lampu, titik-titik saklar, stop kontak, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pekerjaan pemasangan. Setelah pemasangan itu selesai, kemudian ada petugas verifikasi dan evaluasi. Mereka memeriksa pekerjaan yang telah selesai dilakukan dan petugas ini juga memiliki akun juga di si Ujang ini dan mengupload dokumen-dokumen seperti gambar, instalasi dan hasil pemeriksaan, kemudian menguploadnya dan terbitlah NIDI. NIDI ini yang akan kita gunakan untuk sertifikat layak operasi untuk pasang meteran listrik. Seperti itu. Ada kelemahan-kelemahan yaitu yang pertama, tidak semua jasa pelaksana pemasangan ini terdaftar di si Ujang. Belum semua, terutama di daerah-daerah yang misalkan agak jauh ya. Kemudian yang kedua adalah tidak semua yang memasang kompeten, seperti halnya tidak semua yang bisa membawa mobil punya SIM, dan tidak semua yang tidak bisa membawa mobil tidak punya SIM. Jadi ada saja akal-akalan orang untuk punya sertifikat, walaupun belum kompeten, dan ada saja alasan untuk orang yang sudah kompeten tidak memiliki sertifikat, kayak gitu. Kemudian, itu hal-hal di luar yang sistem online ini, tapi yang paling saya mau sorot adalah kalau bisa untuk meningkatkan sistem online ini, kalau bisa si Ujang Gatrik atau proses pengurusan ini bisa terintegrasi dengan pasang baru di PLN Mobile. Jadi kita bisa sekaligus urus ini sekaligus urus SLO dan urus pasang baru meteran di satu domain atau di satu sistem, tanpa harus NIDI sendiri, SLO sendiri, dan pasang meteran sendiri. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan ke depan. Terima kasih.